Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Carolina di Info Siang hari ini. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok semakin sering diperbincangkan di media dan di khalayak secara umum. Dan begitu banyak pertanyaan yang muncul di permukaan mengenai kasus tersebut. Dan di samping saya sudah ada Bapak Moses Doa selaku pengamat media di dalam panggung politik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebagai pengamat politik, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak mengenai isu yang beredar tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Terima kasih. Sebenarnya isu yang berkembang ini mengenai tentang penistaan agama itu berlebihan. Itu berlebihan. Jadi ini bernuansa politik, bukan murni kasus penistaan agama. Mengenai agama manapun di dunia, kalau ada yang ucapan salah atau ada yang terlanjur kan pasti akan ada saling memaafkan. Tapi ini kasus ini karena banyak orang sudah tidak suka Pak Ahok, karena Pak Ahok itu orang bersih, orang tegas, banyak lawan-lawan politiknya, banyak orang-orang yang disakitinya, memanfaatkan momentum ini karena mau cari dari segi korupsi. Ahok orang bersih, dari segi agama juga Ahok ini kan orang nasionalis. Nah, ini manfaatnya ketika dia umumkan itu, karena sebetulnya kasus itu kan sebenarnya untuk lawan politiknya, bukan bertujuan untuk menghina para ulama atau agama Muslim. Seperti yang kita lihat di media kan, dia kan selain di bapak mama aslinya orang Kristen, tetapi dia kan dibesarkan oleh bapak angkatnya itu orang Bugis, yang orang Muslim yang taat pada agama. Nah, bagaimana dia bisa menista? Dan nista kata apa? Nista kata apa? Terkecuali dia merubah atau dia melawan, atau ini kan hanya ucapan saja. Ucapan itu agama manapun juga bisa saling memaafkan. Kalau kita ini betul-betul mengakui bahwa agama ini, dan kita ini hanya cuma satu Tuhan. Tuhan yang disembahkan oleh umat Muslim, oleh umat Kristen, itu Tuhan yang sama. Tidak ada bedanya. Cuma ini karena bernuansa politik, makanya semua direkayasa. Bagaimana caranya? Kemudian para penegak hukum ditekan oleh massa. Ini kan tidak biasanya. Kalau tidak ditekan, tidak mungkin kasus ini diangkat. Dan waktu disampaikan kepada itu kan Ahok sudah minta maaf kepada ulama, minta maaf di media, minta maaf lewat ini barang oleh alat elektronik sudah. Tapi karena memang itu tadi ada orang tidak senang sama dia. Nah, ini Ahok ini sampai bisa ngomong begini kan trauma pada saat dia pemilihan gubernur Bangka Belitung. Itu yang dia gagal karena itu orang memanfaatkan kitab suci itu untuk berlindung di bawah kitab suci itu, bahwa seolah-olah menghina agama. Sebetulnya tidak. Jadi menurut kita orang awam bahwa ini tidak murni. Ucapan perbuatan itu mungkin iya, tetapi kalau kita sebagai umat beragama, kalau bisa saling memaafkan, kalau bisa kan diterima. Ternyata ini tidak, mesti naik di pengadilan. Lalu sudah sampai di pengadilan juga masih mau tekan. Nah itu kan sudah tidak betul. Nah hukum ini sudah tidak murni lagi, Makanya ya, sebagai umat minoritas tentu kita juga rasa prihatin. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah tidak jelas. Berbicara di mulut dalam tutur kata berbeda, dengan hati beda. Jadi ya diharapkan ya, sekarang kan masalahnya kan sudah ke pengadilan. Pengadilan itu harus betul-betul independen, betul-betul pegang aturan, supaya kalau memang bersalah ya bersalah, kalau yang tidak bersalah bisa dibebaskan. Dan kita ini juga umat
beragama ini harus bisa menerima apa menjadi keputusan dari pengadilan, karena kita percaya. Tapi kalau pengadilan ditekan-tekan karena ada demo, karena ada apa, ya sudah, terakhir ya kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan pengadilan yang adil. Saya kira itu. Pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan, bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Cahayapurnama di media merupakan hal hanya sebagai mencari sensasi dalam panggung politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih.